Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, di antaranya kenikmatan sehat dan memiliki waktu luang hingga kita semua bisa hadir di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan bab asbabu ziyadatil iman wa nuqsanih, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dan faedah kita ambil dari dua kitab kecil karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Pada pertemuan yang lalu ulun menyampaikan tentang Islam secara umum dan juga iman secara umum, dan bahwasanya jika lafaz Islam dan iman ini digandeng dalam satu ayat tertentu, jika lafaz Islam dan iman ini digandeng dalam hadis tertentu, seperti hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Jibril bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, maka jika digandeng seperti itu, maka makna Islam dan iman itu berbeda, memiliki makna sendiri-sendiri. Akan tetapi kalau misalnya ada lafaz Islam dan iman terpisah di ayat yang lain, di hadis yang lain, maka maknanya adalah satu. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Tentunya ulun ingin rekap dulu apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Islamu syar'an, Islam secara syariat adalah istislamul 'abdi lillahi zahiran wa batinan bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi fayashmulud din kullahu. Islam adalah seorang hamba berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala zahir batin dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Maka dengan definisi seperti ini, maka Islam mencakup agama secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Wa raditu lakumul Islam dina." Dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Dan juga dalam surah Al-Maidah ayat 19 Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak pernah akan diterima darinya agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian kita sampaikan waktu itu berkaitan dengan definisi iman secara umum adalah tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang namanya iman adalah pembenaran dalam hati, pengelafalan dalam lisan, dan juga praktek dengan anggota badan. Dan termasuk di antaranya adalah praktek yang dilakukan oleh hati. Berdasarkan firman Allah, berdasarkan
sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Mohon maaf, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjawab Jibril, ketika beliau bertanya tentang apa itu iman, maka beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir dan takdir baik dan buruknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, awwalu fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman terbagi menjadi 70 sekian cabang lebih, bisa 73 sampai 79. Karena kata-kata bid'un dalam bahasa Arab menerangkan jumlah antara 3 sampai 10. Iman terbagi menjadi 70 sekian cabang lebih. Dan yang paling tingginya level iman adalah qaulu, perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Maka dari dua hadis ini kita bisa simpulkan, ketika Nabi Muhammad SAW menjawab Jibril apa itu iman, beliau menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi ila akhir. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan seterusnya. Ini menunjukkan amalan hati. Karena tadi kita definisikan bahwasanya iman adalah tasdiqun bil qalbi, keyakinan atau pembenaran yang ada di dalam hati. Makanya dinamakan iman, juga dinamakan aqidah. Dia diambil dari kata bahasa Arab aqada yaqidu uqdatan wa aqidatan, ikatan. Makanya ketika seseorang itu beriman dan itu akidah dia, ikatan yang membuat dia yakin, makanya dinamakan iman dan akidah. Karena memang mengikat hati kita untuk meyakini hal tertentu. Kemudian sabda yang kedua, ketika beliau mengatakan fa'alaha qaulu la ilaha illallah, maka iman level yang paling tingginya adalah perkataan, dalil bahwasanya iman dilafalkan. Iman itu harus dilafalkan. Dan yang ketiga, imatatul adza 'anil tariq, dan menyingkirkan diri dari jalan, itu adalah paling rendahnya iman, praktek. Menyingkirkan diri dari jalan adalah praktek. Dalil bahwasanya iman itu diyakini di hati, dilafalkan dengan lisan dan dipraktekkan. Dan di antara prakteknya adalah al-haya, amalan hati. Amalan hati. Ada malu, ada berharap, ada takut dan lain sebagainya. Semua adalah amalan hati. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang sudah ulun sampaikan juga adalah bahwasanya di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman bertambah dan iman juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ulun katakan waktu itu bahwasanya jika ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, maka ini adalah hadis yang lemah. Tapi tentunya makna yang terkandung di dalamnya adalah makna yang benar, makna yang sahih. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, karena Nabi Muhammad SAW sabdakan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatah ayat 4, Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan ketenangan di hati-hati orang-orang mukminin, liyazdadu, supaya iman mereka bertambah, imanan ma imanin, supaya iman mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada. Maka jika ada dalil nas dari Al-Qur'anul Karim atau sabda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah, maka suatu hari iman itu bisa berkurang. Karena ini perkara yang lazim, ini perkara yang harus. Dua hal ini sangat berdampingan. Ketika di satu saat dia bisa bertambah, maka di saat yang lain dia pasti bisa berkurang. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhabu li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat
perempuan yang kurang akalnya dan agamanya, adhabu lilubbir rajul, adhab yang mudah atau sangat bisa menghilangkan dan memergikan, lilubbir rajul, menghilangkan hati, menghilangkan akal atau nurani seorang laki-laki. Al-hazim, laki-laki ini adalah laki-laki yang tertib, laki-laki yang mapan, laki-laki yang kuat. Kata Nabi Muhammad, aku tidak melihat perempuan yang akalnya dan agamanya kurang dan mereka ini bisa menghilangkan akal sehat seorang laki-laki dewasa dibandingkan kalian wahai kaum wanita. Maknanya ada dua. Pertama, bahwasanya iman seorang wanita yakni kurang. Karena apa? Karena agama mereka kurang. Ketika ditanya kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana kurangnya agama mereka, kata Nabi Muhammad, alaysa hiya idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah dia, perempuan itu, jika dia sedang haid dia tidak salat dan dia tidak puasa? Ini dalil akan kurangnya agama mereka. Makna yang kedua, dengan separohnya akal wanita, dengan separohnya agama wanita seperti ini saja, mereka bisa menghilangkan, sangat bisa memergikan, menghilangkan akal sehat seorang laki-laki. Ini hikmah, ini ibrah. Perempuan dengan kekurangan yang mereka miliki, mereka bisa menghilangkan akal sehat seorang laki-laki dewasa yang sempurna. Al-hazim itu adalah orang yang mundhabit. Mundhabit itu bisa diartikan adalah orang yang mapan, orang yang teratur, orang yang rapi, orang yang laki-laki yang kokoh pendiriannya. Bisa dihilangkan akalnya oleh siapa? Seorang wanita yang akalnya kurang. Bagaimana kalau misalnya wanita akalnya sempurna? Wah, dilibas kaum laki-laki. Mereka punya akal separuh saja, kaum laki-laki bisa dihilangkan akalnya oleh kaum wanita. Berapa banyak orang-orang hebat, berapa banyak orang-orang yang luar biasa masyhur, hancur, lebur, habis dari sebab seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Maka di hadis ini menunjukkan akan kurangnya agama seorang wanita, kurangnya iman seorang wanita. Maka itu dalil di saat yang sama, suatu hari, suatu saat, maka iman mereka pun bisa bertambah. Ulun sebutkan faedah waktu itu bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, lam yakmul min kamula min ar-rijali katsirun wa lam yakmul min an-nisa illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Telah sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Makanya kita tahu kesempurnaan ini sampai mencapai level kenabian dan kerasulan. Nabi dan Rasul yang kita tahu. Tapi tidak sempurna dari kalangan wanita kecuali Asiyah istrinya Fir'aun dan Maryam anaknya Imran. Tapi kata para ulama, kesempurnaan perempuan-perempuan ini tidak bermaksud kesempurnaan yang sampai level kenabian. Karena ini kesepakatan para ulama dan ini juga pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasanya tidak ada nabi dari kalangan wanita sebagaimana tidak ada nabi dari kalangan jin. Kenapa? Karena kesempurnaan yang mereka miliki seperti Khadijah, seperti Aisyah, seperti Fatimah, seperti Asiyah, seperti Maryam ibnatu Imran, kesempurnaan yang tidak mencapai level kenabian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan sore hari ini ulun ingin menyebutkan dua kelompok besar yang menyimpang dalam perkara keimanan ini. Makanya tadi ulun tekankan di awal tentang definisi iman. Tasdiqun bil qalbi, iman itu diyakini di hati, wa nutqun bil lisani, dilafalkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkannya dengan anggota badan termasuk di antaranya amalan hati. Karena kalau misalnya ini definisi ini sudah salah, sudah menyimpang, maka makna imannya pun akan menyimpang. Kata beliau, tapi sebelumnya belum sebutkan waktu itu beberapa faedah perkataan dari para ulama salafus salih dari sejak zaman sahabat. Yang pertama ulun sebutkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada para sahabatnya, halumnu nazdadu imanan, wa fi lafdhin ta'alu nazdadu imanan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak para sahabatnya, mengajak teman-temannya, halummu, yuk mari sini, ta'alu, kemarilah, nazdadu imanan, kita tambah iman kita. Ini jadi dari kalangan salafus salih bahwasanya mereka hendak menambah ilmu dengan menuntut ilmu tentunya.
Kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ijlisu bina nazdad imana." Wa yaqulu fi du'aih, "Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha." Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ijlisu bina nazdad imana." Duduklah bersama kami, ayo kita tambah iman kita. Dan beliau mengatakan pada doa beliau, "Allahumma ya Allah, zidni imanan, tambahkan untukku iman, wa yaqinan, dan keyakinan, wa fiqhan, dan kefakihan atau pemahaman dalam agama." Juga perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan faedah ini kita ambil dari muqaddimah kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanih karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ijlisu bina nu'minu sa'ah." Ayo duduklah bersama kami, nu'minu sa'ah, kita beriman untuk sesaat. Kita beriman untuk sesaat. Dan juga perkataan Abdullah bin Rawaha, ya'khudhu biyadin nafari min ashabih, dia mengambil tangan salah satu dari kalangan sahabat-sahabatnya, fayaqul, dan dia mengatakan, "Ta'alau nu'minu sa'ah." Yuk kemari sini kita beriman untuk sejenak. Ta'alau falnadhkurillah, kemari ayo kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa nasdad imanan bi ta'atihi, dan kita tambah iman kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dengan mengampuni atau memberikan ampunannya kepada kita. Yuk kita ingat Allah, yuk kita menambahkan iman dengan taat kepada Allah supaya Allah ingat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, "Min fiqhil 'abdi ay ya'lama amizdadun huwa aw muntaqis." Di antara cerdasnya seseorang hamba, di antara ciri-ciri cerdasnya seorang hamba, ay ya'lama amizdadun huwa am muntaqis. Dia tahu apakah iman dia bertambah ataukah iman dia malah berkurang. Ini tanda-tanda seorang hamba yang pintar dan cerdas. Wa inna min fiqhil 'abdi ay ya'lama nazaghatis syaitan anna ta'ti. Dan di antara tanda-tanda cerdasnya, pintarnya seorang hamba, dia tahu ketika godaan-godaan, ketika bisikan-bisikan syaitan datang kepadanya. Harus pintar kita ketika kita mendapatkan godaan-godaan seperti itu. Dan kalau kita tahu kita sedang digoda, kalau kita tahu kita sedang dibisikkan hal-hal yang tidak baik, maka ini di antara tanda-tanda pintarnya kita, cerdasnya kita sebagai seorang hamba, karena tahu musuh kita sedang menyerang. Kemudian berkata Umar bin Habib Al-Hadhami radhiyallahu anhu, kata beliau, "Al-imanu yazidu wa yanqus, faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu?" Qala, "Idza dzakarna Allah wa hammatnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatu, wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsan." Berkata Umair bin Habib Al-Hadhami, kata beliau radhiyallahu anhu, iman bertambah, iman berkurang. Dikatakan kepadanya, bagaimana bertambahnya iman dan bagaimana berkurangnya iman? Kata beliau, "Idza dzakarna Allah," jika kita mengingat Allah, wa hammadnahu, dan kita sebutkan tahmid untuk Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, wa sabbahnahu, dan kita sebutkan pujian subhanallah pada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika ziyadatuh, maka itu tanda-tanda bertambahnya iman. Zikir yang kita lantunkan, zikir yang kita sampaikan, bahkan ketika kita kaget pun subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, di antara tanda-tanda bertambahnya iman seseorang. Karena kalau misalnya yang keluar dari mulut ini bukan zikir, itu bukan penambahan iman namanya. Jadi tidak perlu juga kemudian kita mengkhususkan lafaz. Karena banyak juga sebagian kaum muslimin terlalu mempermasalahkan tentang lafaz subhanallah dan masya Allah. Kurang lebih semuanya sama. Itu lafaz untuk atau lafaz ungkapan ketika kita merasa takjub. Ketika kita merasa takjub. Ketemu dengan Pak Supiani misalnya, kemudian belum bawa cucu yang lucu, subhanallah, lucu sekali Pak Supiani. Masya Allah, lucu. Kenapa kita takjub? Kenapa? Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang menciptakan anak ini.
Jadi subhanallah, masya Allah, no problem, tiada ada masalah. Puji Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita melihat keagungan ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina, dan jika kita lalai dan jika kita kemudian lupa akan Allah, wa nasina, kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua mungkin kegiatan yang kita lakukan, atau memang tidak pernah zikir kepada Allah, na'udzubillah, tidak pernah ingat Allah subhanahu wa ta'ala, fadzalika nuqsan, maka itu tanda-tanda kurangnya iman, orang yang lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah, dan adalah Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah, wa huwa ahadu kibarit tabi'in, dan dia adalah salah satu di antara para tabi'in yang senior, wa ajilla'uhum, dan yang tentunya paling mulia di antara mereka. Yaqulul ashabih, mengatakan kepada para sahabatnya, imshu bina nazdat imana, yuk berjalanlah bersama kami, ayo kita tambah iman kita. Yani beliau mengajak orang untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu. Dan ini bisa pian praktekkan tentunya, karena inti dari semua pelajaran yang kita pelajari adalah prakteknya. Praktekkan perkataan-perkataan para sahabat ini, praktekkan perkataan para ulama ini. Ajak teman kita untuk menambah iman. Fulan, yuk kita tambah iman. Fulan, yuk kita beriman untuk sesaat. Ajak mereka pengajian, ajak mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasu'ila al-Auza'i rahimahullah 'anil iman ayazid, qala na'am hatta yakuna kal jibal, qila fayanqus, qala na'am hatta la yabqa minhu syai'. Ditanyakan pada Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i level Imam Syafi'i, di atas levelnya Imam Ahmad. Ini ulama hadis, bahkan ahli hadis juga di antara para ulama. Dikatakan kepada beliau, apakah dikatakan kepada beliau tentang iman, ayazid, apakah iman itu bisa bertambah? Kata beliau, na'am, iya. Hatta yakuna makal jibal, iman itu bisa bertambah bahkan sampai sebesar gunung. Kemudian dikatakan kepadanya, fayanqus, maka apakah juga bisa berkurang? Kata beliau, na'am hatta la yabqa minhu syai', iya, sampai tidak tersisa sedikit pun iman pada hati. Ya, hati-hati sekali ketika seseorang imannya turun dan turun. Belum sampaikan waktu itu satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana di antara tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Innallaha idza ahabba 'abdan 'assalahu. Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, 'assalahu. Assala dari kata bahasa Arab asal. Asal adalah madu. Assala memadukan, kan enggak enak. Memaniskan juga enggak enak. Artinya adalah mempercantik, memperindah akhir hayatnya. Allah jika mencintai seorang hambanya, Allah akan buat akhir hayatnya indah dan cantik, husnul khatimah. Maksudnya dia taat kepada Allah, taat, Allah ambil dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lonceng sudah berbunyi, artinya rekapnya sudah, jangan banyak-banyak. Satu lagi sebenarnya perkataan Imam Ahmad, sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, sebaliknya, Allah jika tidak cinta kepada hambanya, dia akan selalu turun imannya, turun sampai habis, Allah cabut nyawanya dalam keadaan na'udzubillah su'il khatimah, ujungnya tidak baik. Karena kata Nabi Muhammad SAW, al-imanu innamal imanu bil khawatim, sesungguhnya iman itu tergantung khatamnya, tergantung ujungnya, akhirnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, insyaallah, akhir yang baik insyaallah nanti di akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wasu'ila Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah 'anil iman, dan ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, tentang iman. Yazidu wa yanqus, apakah iman bisa bertambah, apakah iman bisa berkurang? Faqala, kemudian beliau berkata, yazidu hatta yablugha a'la samawati as-sab' wa yanqus hatta yasira ila asfali as-safilin as-sab'. Kata beliau rahimahullah, iya, iman bisa bertambah bahkan akan mencapai level langit yang ketujuh yang paling tinggi. Dan iman juga bisa berkurang sampai ngedrop habis, sampai ke bawah, sampai keraknya bumi yang paling dalam yang ketujuh. Na'udzubillah. Dan ulun contohkan waktu itu dengan orang-orang yang
ketika motivasi melakukan kemaksiatannya kurang tapi masih dilakukan juga, itu diantara yakni yang membuat iman itu akan anjlok, akan hancur, akan gugur, bahkan akan habis. Artinya motivasi melakukan sebuah kemaksiatan lemah tapi masih dilakukan juga, maka itu diantara yakni yang menyebabkan iman itu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Setelah ini kita lanjutkan. Wa khalafa fi hadzal asl ta'ifatan. Wa khalafa fi hadzal asl ta'ifatan. Dan pada prinsip ini bahwasanya iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, bahwasanya iman, keyakinan yang ada dalam hati dilafalkan dengan lisan dan praktek anggota badan, ini prinsipnya. Dua prinsip ini. Maka pada prinsip ini ada dua kelompok besar yang menyimpang, yang menyalahi ahlus sunnah wal jamaah. Kita akan tahu ahlus sunnah kalau kita tahu ahlul bid'ah. Kita tahu apa itu tauhid ketika kita tahu apa itu syirik. Kita tahu apa itu baik karena kita tahu apa itu buruk. Kita tahu kita insyaallah berjalan di jalan yang lurus ketika kita tahu orang-orang yang menyimpang dari jalan ini, khususnya pada makna iman. Ihdahuma, yang pertama dari yang keduanya adalah, yang pertama, al-murji'ah al-khalisah alladzina yaqulun innal imana iqrar al-qalbi wa za'amu anna iqrar al-qalbi la yatafawat fal fasiqu wal 'adlu 'indahum sawa' fil iman. Yang pertama, kelompoknya bernama al-murji'ah. Al-murji'ah diambil dari kata bahasa Arab arja'a yurji'u atau al-irja masdarnya. Artinya mengundur, artinya mengulur. Al-murji'ah, al-khalisah, al-murji'ah, tapi murji'ah yang original, artinya murji'ah yang murni, karena ada murji'ah yang tidak sampai level ini. Yang kita maksudkan di sini adalah murji'ah yang murni. Alladzina yaqulun, yakni murji'ah yang mengatakan innal iman, sesungguhnya iman, iqrarul qalbi, yang namanya iman itu keyakinan di hati saja. Perhatikan, tadi definisi iman, keyakinan di hati, penglafalan di lisan, dan praktek anggota badan. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan bagaimana definisi iman untuk orang-orang Murji'ah. Innal imana iqrarul qalbi. Sesungguhnya iman itu keyakinan di hati saja. Cukup yakin saja. Cukup yakin pian akan perintah salat. Cukup yakin pian akan perintah zakat. Cukup yakin pian akan perintah puasa, dan semua perintah Allah cukup yakini. Tidak perlu dilafalkan, tidak perlu dipraktekkan. Parah seperti ini. Parah seperti ini. Kenapa jadi kita katakan ini al-murji'ah al-khalisah, murji'ah yang murni? Karena murji'ah yang tidak murni adalah mereka mengatakan iman itu diyakini dan dilafalkan. Diyakini di hati dan dilafalkan, tapi tidak perlu praktek. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi bagi orang-orang murji'ah, dan ini pemahaman seperti ini banyak sekali sekarang ada di JIL, jaringan Islam liberal, ada di orang-orang yakni murji'ah, tentunya kelompoknya macam-macam. Orang-orang yang mendakwahkan pluralisme juga basic pemahaman seperti ini, bahwasanya iman cukup diyakini di hati. Oke, kalau misalnya levelnya lebih rendah, iman diyakini di hati dan dilafalkan dengan lisan, tapi ingat ujungnya tidak perlu praktek. Iman itu tidak perlu praktek. Cukup yakin akan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, imani kemudian lafalkan dengan lisan, prakteknya tidak perlu. Enggak usah salat, enggak usah puasa, enggak usah zakat, enggak usah haji, enggak usah dan enggak usah. Parah seperti itu. Makanya kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa za'amu anna iqrar al-qalbi la yatafawat, dan mereka meyakini bahwasanya keyakinan di hati itu tidak ada bedanya. Bahwasanya keyakinan di hati tidak ada bedanya satu sama lain, semua orang sama. Perhatikan, makanya tadi ulun katakan kenapa ini prinsip orang-orang plural, prinsip orang-orang liberal. Kenapa? Mereka menyamaratakan semua orang. Kata Syekh, fal fasiqu wal 'adilu indahum sawa fil iman. Maka bagi orang-orang Murji'ah, orang yang fasik, pelaku dosa-dosa besar, wal 'adil, dan orang yang adil, orang yang selalu berusaha jauh dari kemaksiatan, bahkan jauh dari syubhat. Syubhat aja mereka jauh, apalagi kemaksiatan. Bagi orang-orang Murji'ah sama. Bagi orang-orang Murji'ah
Orang yang adil, yang tidak sama. Orang yang taat dan yang tidak sama. Kenapa? Karena prinsip imannya ini yang bermasalah. Bahwasanya iman cukup diyakini di hati, nggak perlu praktek. Makanya nanti ujungnya adalah muslim dan kafir sama. Itu ujungnya. Itu maksimalnya atau klimaks. Kenapa? Iman itu di hati. Nggak perlu dilafalkan, apalagi praktek. Di hati. Dia nggak salat, dia nggak puasa, dia nggak zakat, dia nggak iman. Artinya dia tidak seperti orang-orang ini, dia orang-orang kafirin. Maka yakni iman itu di hati. Kita nggak tahu, kita nggak bisa ukur. Kita tidak bisa ukur. Maka semua orang bagi orang-orang murji'ah sama. Namanya bisa macam-macam, tapi inilah pemahaman orang murji'ah al-khalisah. Kedua, Al-Wa'idiyah. Nama kelompoknya adalah Al-Wa'idiyah. Diambil dari kata bahasa Arab Al-Wa'id, ancaman. Al-Wa'idiyah adalah kelompok yang selalu menitik beratkan, selalu memfokuskan kajian-kajian mereka pada perkara-perkara ancaman saja. Neraka, hukuman. Seperti itu terus. Akhirnya orang akan keras hatinya. Akhirnya orang akan keras perangainya. Kenapa? Yang dia tahu hukuman Allah, yang dia tahu neraka Allah. Tidak pernah diimbangi dengan bagaimana janji-janji Allah, bagaimana nikmat surga Allah, bagaimana nikmat orang yang paling rendah yang masuk surga Allah, yang akan memicu dia untuk supaya beramal dan bisa mencapai surga Allah yang paling tinggi. Di mana tentunya sekarang di bulan Ramadan banyak sekali kaum muslimin misalnya mengkafil, memberikan kafalah, memberikan sponsor kepada orang-orang kepada anak-anak yatim. Itu luar biasa pahalanya. Orang harus diberikan motivasi, orang harus diberikan balancing seperti itu. Bahwasanya ketika kita menyampaikan tentang haramnya makan anak yatim dan hukuman orang yang memakan harta anak yatim, di saat yang sama ada janji Allah tentang orang yang mengkafil, mensponsori, mendanai, membantu anak-anak yatim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Aku dan orang yang menolong, membantu, mengkafil, mensponsori anak yatim seperti ini. Maksudnya seperti ini, berdampingan seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi katakan di awal, orang itu harus tahu level orang yang masuk surga paling rendah. Dan kata Imam Muslim dalam riwayat Imam Muslim Abu Muhammad bersabda, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada seorang hamba seakan-akan surga sudah penuh. Kemudian dia komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mana pahala buat saya? Semua istana sudah diambil, semua bidadari sudah diambil, semua nikmat sudah diambil. Saya kok enggak ada?" Kata Nabi Muhammad, kemudian Allah perlihatkan untuk dia satu istana dan satu teritori yang biasa dimiliki oleh seorang raja yang memiliki istana. "Hambaku, ini pahala buat kamu. Dan kamu mau apa lagi?" Kata hamba ini, "Aku ingin itu ya Allah." "Walakadzalik," kamu dapat. "Mau apa lagi?" "Aku ingin itu ya Allah." "Walakadzalik," kamu dapat. "Mau apa lagi?" Terus dia minta kepada Allah, Allah kasih terus. Dan kata Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya ini adalah pahala orang yang masuk surga yang paling bawah. Bagaimana dengan orang yang mengkafil anak yatim tadi? Bagaimana orang yang menolong, membantu anak yatim tadi? Mudah-mudahan pengurus anak yatimnya masuk di dalamnya. "Ana wa kafilul yatim kahatain." Aku dan penolong, pengkafil, pensponsor anak yatim seperti ini di surga. Di surga paling tinggi, level 8. Tinggi sekali. Subhanallah. Orang harus seperti itu. Al-Wa'idiyah yang dibahas selalu adalah ancaman-ancaman saja. Akhirnya orang yang keras, akhirnya mereka juga memandang dengan pandangan yang keras, akhirnya mereka juga berpendapat dengan pendapat-pendapat yang ekstrim terhadap kaum muslimin. Al-Wa'idiyah minal Mu'tazilati wal Khawarij. Al-Wa'idiyah dan dua kelompok terbesarnya adalah Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Tentunya namanya nanti bisa macam-macam yang ada di masyarakat, tapi yang jelas seperti ini pemahaman mereka. Bagaimana? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Alladzina akhraju ahlal kaba'iri minal iman."
Mu'tazilah dan Khawarij, dan mereka berdua adalah bagian dari Al-Wa'idiyah. Mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Makanya ada kelompok tertentu dengan nama tertentu, inisialnya L ya. Saya nggak ingin lanjutkan, nanti nggak enak ya. Ini Pak, kalau masuk ke kelompok tersebut harus baiat sama gurunya, sama syekhnya, sama ustadznya, sama habibnya misalnya. Baiat dulu. Kata setia dulu. Kata setia dulu kepada yakni bosnya. Orang-orang yang tidak ikut mereka, orang-orang yang tidak ikut kajian mereka, tidak ikut kelompok mereka, tidak berbaiat kepada ustadz mereka, kafir. Yang jadi masalah di mana? Dilemanya adalah pada diri mereka sendiri. Ketika pulang ke rumah, bapak ibunya nggak ikut kajian itu. Ketika pulang ke rumah, kakak dan adiknya nggak ikut pengajian itu. Ketika pulang ke rumah, paman bibinya nggak ikut kajian itu, apalagi membaiat ustadznya atau syekhnya. Artinya dia harus mengkafirkan semua keluarganya. Yang jadi masalah, dia akan bergejolak sendiri dalam hatinya. Masa seperti ini? Orang yang masih ada hidayah sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa membaca, ini kajian udah enggak benar ini. Kenapa harus mengkafirkan keluarga? Kenapa? Karena enggak ikut kajian dia. Karena tidak membaiat ustaz dia. Mengerikan. Kenapa? Karena ini keyakinannya. Alladzina akhraju ahlal kaba'ir minal iman. Mereka mengeluarkan para pelaku dosa besar dari makna keimanan. Artinya, orang yang bermaksiat satu kali saja dosa besar, bagi orang-orang Al-Wa'idiyah, di antaranya adalah Mu'tazilah dan Khawarij, keluar dari Islam. Bukan lagi keluar dari Islam, keluar dari iman. Iman itu levelnya lebih tinggi dari Islam. Orang tidak menjalankan salah satu dari rukun Islam setelah syahadatain, tidak keluar dari Islam, terlepas dari perdebatan para ulama. Selama mereka masih meyakini kewajibannya. Tapi orang tidak meyakini salah satu rukun iman, kata Syekh Saleh Al-Syekh, keluar dari Islam. Karena levelnya iman lebih tinggi, dan itu amalan haji. Orang-orang Al-Wa'idiyah mengatakan bahwasanya dan di antara mereka adalah Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka mengatakan, mereka mengeluarkan para pelaku dosa besar dari makna iman. Sekali orang itu bermaksiat dosa besar, apakah itu zina, apakah itu mencuri, apakah itu membunuh, apakah itu korupsi, apakah semua, maka dia keluar dari Islam. Tadi kembali kepada orang tadi yang ikut pengajian yang membaiat gurunya tadi. Kenapa dia akan bergejolak? Satu saat dia pasti slip. Dia pasti slip. Dia pasti melakukan dosa besar. Siapa di antara kita tidak melakukan dosa besar? Kita melakukan. Dosa besar karangan Imam Zahabi ada berapa? 76, banyak. Enggak cuma zina dan lain sebagainya. Banyak sekali. Bahkan berdusta bagian dari dosa besar. Dia pasti bingung sendiri dengan diri dia. Ketika satu kali seorang kemudian melakukan kemaksiatan, dosa besar, harus keluar dari makna iman. Waqalu, dan mereka mengatakan, innal imana imma ayyujada kullu wa imma ayyu'dama kullu. Dan kata mereka bahwasanya iman imma ayyujada kullu, itu harus ada semuanya 100%, atau ayyu'dama kullu, atau tidak ada sama sekali semua. Ini prinsip yang susah. Iman harus ada semuanya atau enggak ada sama sekali. Enggak bisa dong. Ada orang yang taat, ada orang yang tidak. Ada orang yang rajin, ada orang yang tidak. Ada orang yang berusaha bangun subuh untuk ke masjid berjamaah. Ada orang yang molor tetap. Ada orang yang berusaha tancap gas untuk menghadiri satu Jumatan karena dia sudah hampir terlambat. Ada orang yang santai-santai. Beda. Tidak bisa disamakan. Bagi mereka iman harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Enggak mungkin. Kenapa? Karena hakikatnya kita melihat orang berbeda taraf keimanannya. Orang berbeda level keimanannya. Ada yang setelah sholat kemudian berzikir dan pulang. Ada yang orang setelah sholat berzikir, ngaji, dan mungkin dia i'tikaf di masjid. Beda. Gak bisa sama. Kemudian wa mana'u min tafadulihi, dan mereka menolak bahwasanya iman itu levelnya berbeda-beda. Jadi orang-orang Wa'idiyah
Di antara kelompok besarnya adalah Al-Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Sekali orang bermaksiat keluar dari iman, apalagi dari Islam, keluar dari iman, kafir bagi mereka. Dan kekal di api neraka, subhanallah. Kekal di api neraka, subhanallah. Orang yang bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berbaik sangka, orang itu pasti pernah meletakkan jidatnya untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini di antara yang Nabi janjikan akan Allah selamatkan nanti di akhirat. Yakhruju, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqala habatin min iman. Akan keluar dari neraka Allah orang yang dalam hatinya masih memiliki keimanan satu biji sawi, satu biji zarrah, satu bagian kecil atau bagian terkecil dari 3 bagian tubuhnya semut, kecil sekali. Orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa besar, dia pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah selamatkan selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak untuk orang-orang wa'idi. Mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman dan mereka mengatakan pelakunya ini kekal di api neraka. Sekali seseorang melakukan dosa besar, kekal di api neraka. Di mana adilnya Allah Subhanahu wa taala? Orang itu pernah taat. Jangankan kepada kita kaum muslimin, Allah saja memberikan keadilan kepada iblis. Hikmah kenapa iblis memiliki umur yang panjang? Hikmah kenapa iblis memiliki umur sampai hari kiamat kelak? Karena dia pernah menjadi hamba yang taat sebelum dia tidak mau sujud pada Nabi Adam ketika Allah perintahkan. Allah Maha Adil. Allah berikan dia balasannya, saya panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Anak cucunya matian, anak cucunya meninggal. Anak cucunya meninggal. Tapi dengan umur-umur yang panjang. Tapi iblisnya sampai hari kiamat. Kata para ulama, hikmah di antara hikmah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia pernah taat kepada Allah. Bagaimana seorang muslim pernah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian slip di satu saat karena iman bisa naik bisa turun. Siapapun di antara kita bisa slip di suatu hari. Makanya waktu itu tahun 2000 berapa lah? Tahun 2000, kalau nggak 2010, 2011 deh kalau nggak salah. Jadi di koran itu ada berita seorang dosen senior kepergok main perempuan di Banjarmasin. Seorang dosen senior universitas ternama di Banjarmasin kepergok main perempuan. Itu di Twitter dia dihabisin orang, di Facebook dia dihabisin orang, di semua jaring sosial dia habis, di blog-blog, semuanya menjelekkan habis. Subhanallah. Orang-orang yang menjelekkan ini, apakah mereka nggak sadar suatu saat mungkin mereka pelaku yang sama atau bahkan lebih parah daripada orang itu? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Atau di tahun yang kurang lebih sama waktu itu, ketika ada anggota dewan kemudian dia terlihat menonton video Parno di kalau saya sebut porno nggak enak puasa nih, di majelis. Di majelis pemusyawaratan ya, bukan majelis ta'lim. Masya Allah. Ulun bukan pendukung orang itu. Ulun bukan bagian dari partai orang itu. Tapi apa? Dia muslim. Dia mengundurkan diri. Dengan malu luar biasa, dia mengundurkan diri. Kita berbaik sangka, mudahan dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Tapi tidak di dunia maya. Di dunia maya tidak seperti itu. Jangan ditambahin luna depannya. Di dunia maya enggak seperti itu. Subhanallah. Habis orang itu. Sampai waktu itu ulun tidak salah, kalau tidak salah ulun waktu itu sampai bikin broadcast. Bahwasanya siapa yang jamin kita tidak seperti orang ini di kemudian hari atau bahkan lebih parah daripada orang ini? Enggak ada yang jamin. Maka kita harus bersikap adil terhadap para pelaku dosa besar. Dia mungkin kakak kita, dia mungkin bibi kita, dia mungkin adik kita, dia mungkin keluarga kita, dia mungkin teman kita. Dan mungkin kita ingin orang bersikap adil juga kepada kita. Kenapa? Kita pernah berbuat baik. Dan siapapun di antara kita pasti slip pada suatu masa. Tidak untuk orang-orang Khawarij. Bagi mereka, pelaku dosa besar keluar dari Islam, keluar dari iman, kekal di api neraka, dan mereka meyakini bahwasanya iman itu harus ada semua atau tidak ada sama sekali, dan mereka mengatakan mereka tidak meyakini adanya perbedaan level iman di antara umat manusia. Susah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebutkan bantahannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Ustaz tuh bisa kada puasa lah ya nyari-nyari. Jangan salah Pak, saya nyimpen air dari pagi sini. Emangnya saya onta. Wa kullun min hataini ta'ifataini mahjujun bis-sam'i wal aql. Dan semua dari dua kelompok ini yang kita sebutkan, al-murji'ah al-khalisah dan al-wa'idiyah, di antara dua kelompok besarnya ada al-mu'tazilah wal khawarij, maka dua-duanya ini adalah kelompok yang menyimpang dan hujjah mereka bisa dipatahkan dengan as-sama', maksudnya nas Al-Qur'an dan as-sunnah, dan juga dengan akal. Amma as-sam'u faqad taqaddama fi an-nususi ma dalla ala itsbati ziyadati al-iman wa naqsi. Dalil pertama, bantahan pertama, karena Syekh menyebutkan bantahan untuk dua kelompok ini ada dua, as-sama', pendengaran, maksudnya firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, dan juga akal. Kalau berkaitan dengan pendengaran, maksudnya nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka sudah kita sebutkan bahwasanya iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang dengan firman dan sabda yang sudah kita bahas. Mereka terbantahkan. Wa ammal aqlu, akan tetapi dalil secara akal yang bisa kita bantahkan kepada orang-orang ini, fa naqulu lil murji'ah, maka kita katakan kepada orang-orang murji'ah, qaulukum innal imana huwa iqrarul qalbi wa iqrarul qalbi la yatafawat mamnu'un fil muqaddimataini jami'an. Perkataan kalian, hai orang-orang murji'ah, yang mengatakan bahwasanya iman keyakinan di hati saja, dan mereka meyakini bahwasanya iman orang itu tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan di antara level iman seseorang, semuanya sama, bahkan orang yang fasik dan orang yang adil itu sama bagi orang-orang murji'ah. Perkataan kalian seperti itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mamnu'un fil muqaddimatain. Ini terlarang, ini salah dengan dua pembahasan. Pertama, ammal muqaddimah al-ula fa takhsisukum al-iman bi iqraril qalbi mukhalifun lima dalla alaihi al-kitab was sunnah wa min dukhulil qawli wal amali fil iman. Bantahan secara akal yang pertama untuk orang-orang murji'ah adalah bahwasanya ketika kalian mengatakan, mengkhususkan bahwasanya iman itu cuma keyakinan yang ada dalam hati, ini sangat bertentangan dengan yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita sudah sebutkan, Nabi ketika ditanya apa itu iman, beliau menyebutkan rukun iman dan itu keyakinan hati. Tapi di hadis yang lain Nabi bersabda, iman itu 73 atau 70 sekian cabang lebih. Yang paling tinggi perkataan la ilaha illallah, artinya iman dilafalkan. Yang paling rendahnya menyingkirkan diri dari jalan, artinya iman perlu praktek. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Iman juga adalah amalan hati, juga bagian dari iman. Jadi perkataan orang-orang murji'ah secara akal saja itu sudah menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah firmankan iman bertambah, suatu saat bisa berkurang. Nabi sabdakan iman bisa berkurang, suatu saat bisa bertambah. Ini dalil yang qat'i. Kemudian wa ammal muqaddimah ats-tsaniyah, bantahan yang kedua untuk orang-orang murji'ah, dan ini secara akal. Fa qaulukum inna iqraral qalbi la yatafawat, maka perkataan kalian bahwasanya keyakinan di dalam hati itu tidak ada perbedaan levelnya, semuanya sama. Makanya bagi mereka orang yang adil dan orang yang fasik sama, pelaku dosa besar dan yang taat itu sama, dan orang yang muslim dan kafir sama. Ujungnya kan seperti itu, levelnya kan seperti itu. Orang yang muslim dan kafir sama. Makanya tadi ulun katakan di awal, ini prinsip basic prinsipnya orang-orang pluralisme dan orang-orang liberalisme. Semua sama, semua baik, semua jalan banyak tapi menuju pada yang satu jua. Ini biasanya perkataan mereka. Inna iqraral qalbi la yatafawat, perkataan kalian bahwasanya keyakinan di dalam hati itu tidak ada perbedaan, semuanya sama. Mukhalifun lil his, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini menyalahi al-his, indra perasa. Karena di antara dalil-dalil biasanya yang disebutkan oleh para ulama itu ada dalilul hissi, dalil indrawi.
Contoh misalnya dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala di Quran banyak, di hadis banyak, secara akal iya, secara fitrah iya, tapi juga ada dalil his, dalil indrawi. Kita meyakini Allah itu ada. Kapan? Ketika kita berdoa, minta sesuatu spesifik barang, Allah kasih dalam waktu dekat. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sesuatu yang spesifik, kemudian Allah kasih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dijawabnya doa itu dalil, bukti, indrawi yang kita rasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Belum lagi kalau kita berbicara tentang mukjizat para nabi dan rasul. Umat kala itu, umatnya Nabi Saleh kala itu menyaksikan bagaimana mukjizat itu muncul. Onta keluar dari batu yang keras dan ontanya sudah hamil 10 bulan. Dan kemudian ontanya keluar dalam keadaan sifat seperti yang diminta oleh kaumnya Nabi Saleh. Kala itu mereka mengindra, kala itu mereka menyaksikan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mukjizat ini ada yang ngirim, mukjizat ini ada yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Juga kaum muslimin dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW mereka mengindra. Nah, perkataan orang-orang Murji'ah ketika mereka mengatakan bahwasanya iman di dalam hati itu tidak ada bedanya, ini menyalahi dalil indrawi. Kenapa? Disebutkan oleh beliau. Fa inna minal ma'lum, karena sesungguhnya perkara yang diketahui bersama, kullu wahidin, diketahui semua orang, anna iqraral qalbi, bahwasanya keyakinan yang ada di dalam hati, innama yattabi'ul ilma, sesungguhnya keyakinan yang ada di dalam hati itu selalu mengikuti ilmu. Wala raiba annal ilma yatafawat, dan tidak ada keraguan bahwasanya ilmu itu berbeda-beda. Bitafawuti turuqihi, berbeda jalannya, berbeda caranya masuk ke dalam hati ini. Perhatikan ulang-ulang. Sesungguhnya keyakinan yang ada di dalam hati itu sangat erat hubungannya dan dia mengikuti ilmu yang masuk dalam hati ini. Dan ilmu yang masuk ke dalam hati ini berbeda-beda caranya. Bisa dengan pendengaran, bisa dengan penglihatan. Orang yang meyakini sesuatu dengan pendengaran, dia akan lebih yakin lagi ketika sesuatu tadi dia saksikan. Perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fa inna khabaral wahidi la yufidu ma yufidu khabarul itsnain. Karena sesungguhnya berita yang datang dari satu orang itu berbeda dengan berita yang datang dari dua orang. Perhatikan, iman di dalam hati itu sangat erat hubungannya, dia mengikuti ilmu yang masuk dalam hati ini. Dan ilmu yang masuk dalam hati ini berbeda jalannya. Maka ketika ada berita yang disampaikan oleh satu orang, itu akan lebih dahsyat jika berita ini disampaikan oleh dua orang, atau lebih apalagi orang yang kita kenal. Wa ma adrakahul insanu bil khabari la yusawi fil ilmi ma adrakahu bil musyahadah. Dan satu berita yang seseorang terima dengan mendengar itu akan berbeda dengan berita yang orang saksikan. Belum sering sekali mencontohkan dengan kejadian kebakaran. Misalnya ada suara lonceng, yakni banyak ting-ting kita tahu itu ada sinyal kebakaran yang ma'ruf di antara kita. Atau ada sirine, ma'ruf juga di antara kita, sirine yakni BPK. Ketika kita mendengar, woi, ada kebakaran. Tapi ketika kita keluar masjid atau keluar rumah menyaksikan api berkobar, keyakinannya beda kan? Beda. Kita mendengar, yakin. Kenapa? Kita tahu di antara BPK yang pergi, BPK kampung saya. Oh, berarti ini betul ada kebakaran. Tapi ketika kita keluar rumah, kita naik yakni ke atap misalnya, kemudian kita saksikan api berkobar, maka kita tambah yakin, oh, di sana api. Kejadiannya sama, tapi ilmu yang masuk ke dalam hati ini ketika mendengar sirine, ketika mendengar yakni ting ting ting. 3 ya, bukan 2, kalau 2 lain. Kalau 2 itu lain, nama penyanyi itu. Atau misalnya kentongan, tong tong tong, 3 juga. Tapi kalau banyak tuh, itu berarti ada ini kentongannya lagi dibajak. Bukan pemberitahuan. Ya, ini kita akan, wah, ini ada kebakaran. Akan yakin ada kebakaran. Tapi kalau misalnya kita saksikan, tambah yakin bahwasanya ada kebakaran. Kemudian
Wa ma adrakahul insanu bil khabari la yusawi fil ilmi ma adrakahu bil musyahadah. Dan apa yang seseorang dapatkan dari berita dan itu dia dengar, itu akan berbeda ketika dia mendapatkan berita itu dan dia saksikan. Fal yaqinu darajatun, maka keyakinan adalah memiliki derajat-derajat mutafawitah. Maka keyakinan memiliki derajat-derajat yang berbeda. Wa tafawutun nasu fil yaqini amrun ma'lum, dan berbedanya keyakinan pada diri seorang manusia ini perkara yang diketahui oleh semua orang, bahwa keyakinan itu berbeda satu dan yang lain. Balil insanul wahidu yajidu fi nafsihi ayyakuna fi awqatin wa halatin aqwa minhu yaqinan fi awqatin wa halatin ukhra. Bahkan dalam satu orang, sosok yang sama, dengan kejadian yang sama seperti ulun contohkan tadi, dengan berita yang sama, dia bisa meyakini sesuatu atau bisa lebih yakin lagi di saat yang lain atau di momen yang lain, padahal kejadiannya sama. Kenapa? Karena keimanan itu berbeda satu dan yang lain. Masih dalil akli atau dalil secara akal. Wa naqul, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita katakan, kaifa yasihhu li'aqilin ay yahkuma bitasawi rajulaini fil iman? Bagaimana seseorang yang berakal bisa mengatakan bahwasanya dia menghukumi dua orang yang berbeda itu sama hukumnya? Kata beliau, ahaduhuma muthabirun 'ala ta'ah, yang satu orangnya itu bersegera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fardhaha wa naflaha, faridahnya yang wajib-wajibnya dia jalankan, yang sunnah-sunnah dia jalankan, mutaba'idun an maharimillah, dan orang ini jauh dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Aw idza badarat minhul ma'siyah badara ila al-iqla', dan jika orang ini terjerumus dalam kemaksiatan dia segera kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubah minha, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani, yang kedua. Ini bagaimana orang yang berakal bisa menyamakan dua laki-laki berikut. Yang satu taat kepada Allah, yang wajib dia jalankan, yang sunnah dia jalankan, kemudian yang haram dia jauhi. Oke, one day dia kemudian slip dan bermaksiat kepada Allah, tapi dia segera berhenti dari kemaksiatannya dan bertobat kepada Allah. Dengan orang yang kedua, mudhi'un lima aujaballahu alaihi, orang yang menyampingkan, orang yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wa munhamikun fima haramallah, dan orang ini sibuk dan orang ini tenggelam dalam semua keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ghaira annahu la ya'ti ma yukaffiruhu fa kaifa yatasawa hadha wa hadha. Orang yang kedua ini jauh dari kewajiban, apalagi yang sunnah-sunnah, dan dia tenggelam kepada kemaksiatan dan tidak keluar dari kemaksiatan itu, apalagi bertobat. Kata beliau, orang akal yang bagaimana yang bisa menyamakan dua laki-laki yang berbeda ini? Berbeda. Makanya iman tidak bisa disamakan. Karena keyakinan orang-orang Murji'ah, iman itu sama. Yang fasik dan yang adil sama. Bahkan yang muslim dan yang kafir sama. Segala agama baik. Jadi terserah Anda mau nyoblos yang mana. Loh, kok jadi ke pemilu? Kan biasanya seperti itu. Pak, yang namanya at-tahiyat itu, kalau tangannya seperti ini tuh benar, Pak, tahiyat. Tapi kalau at-tahiyat tangannya seperti ini, enggak benar itu, Pak. Enggak sah salatnya itu, Pak. Iya. Mana ada orang tahiyat seperti ini? Enggak ada. Tersirat ya? Tersirat ya? Bukan tersirat sih, jelas banget. Aduh. Oke, terakhir bantahan untuk al-wa'idiyah. yakni dua kelompok besarnya adalah al-Mu'tazilah dan Khawarij, yang mereka mengatakan orang pelaku dosa besar keluar dari iman, kekal di api neraka, dan mereka tidak meyakini perbedaan iman. Harus ada 100% atau habis tidak ada sama sekali. Wa ammal wa'idiyah fa naqulu lahum, sedangkan untuk orang-orang wa'idiyah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka kita katakan kepada mereka,
qaulakum inna fa'ilal kabirati kharijun minal iman mukhalifun lima dalla alaihi alkitab was sunnah. Perkataan kalian bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari keimanan dan ini menyalahi, ini bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya tadi hadis yang ulun sampaikan bahwasanya akan keluar dari neraka Allah orang yang masih memiliki sebutir keimanan dalam hatinya. Satu bagian terkecil di antara 3 bagian tubuhnya, semut kecil sekali. Fa idza tabayyana dzalika fa kaifa nahkumu bitasawi rajulaini fil iman ahaduhuma muqtasidun fa'ilun lil wajibat tarikun lil muharramat watsani zalimun li nafsihi yaf'alu ma harrama Allahu alaihi wa yatruku ma awjaba Allahu alaihi min ghairi ay yaf'ala ma yukaffiru bihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perkataan kalian hai orang-orang wa'idiyah bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari iman, kekal di api neraka, dan bahwasanya iman harus ada 100% atau tidak ada sama sekali, ini menyalahi firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dan fa idza tabayyana dzalik, kalau misalnya perkaranya sudah jelas, ada pelaku dosa besar, dan juga ada orang yang taat. Bagaimana kemudian kita katakan orang itu imannya sempurna 100% dan yang lain hilang sama sekali? Kenapa? Karena yang bermaksiat suatu saat dia bisa bertobat dan taat kepada Allah. Yang taat suatu saat bisa slip dan bermaksiat kepada Allah. Artinya iman yatafawat. Artinya iman yakni yazidu wa yanqus. Iman bertambah, iman berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Makanya di antara tujuan kajian-kajian kita adalah praktek. Maka nasihat ulun untuk kita semuanya, yakni ajak teman kita dengan lafaz-lafaz yang seperti diajarkan oleh para sahabat. Hayya bina nazdat iman. Ta'alu nazdat iman. Yuk, akhi, biasanya kita panggil akhi ya. Akhi, yuk kita nambah iman. Bro, yuk nambah iman bro. Kenapa? Ikut kajian, ikut pengajian, belajar ilmu. Tapi gunakan lafaz seperti yang dipraktekkan para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Hayya nu'minu sa'ah. Yuk kita beriman untuk sesaat. Kenapa? Menuntut ilmu ini menambah iman. Pian rasakan itu dalam diri pian sendiri. Ketika kita menuntut ilmu, iman kita bertambah. Ketika jauh dari ilmu, kita futur. Jauh dari ilmu, jarang kemudian mengulang ilmu atau tidak hadir majelis ta'lim, kita merasa iman merosot dan na'udzubillah, mudah tidak hilang. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan di 5 menit terakhir silakan. Jika tidak ada, udah haus nih. Mau siap-siapin. Silakan hadirin. 7. Ya. Ups. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian tadi berkaitan dengan sahabat menuntut ilmu dengan Rasulullah, bahwa dalam pengembangan pembelajaran itu terbukti zaman kemasan itu tidak di Kuwait, tapi justru di zaman Nabi Muhammad itu di Masjid Nabawi. Katanya pelaksanaan pembelajaran itu kalau sahabat menerima dari Rasulullah, para sahabat menyampaikan kepada anak istri, tetangga, keluarga, atau kepada jiran tetangganya, sehingga Islam berkembang pesat. Nah, itu apakah dalam tarikh Islam itu atau itu ada dalil, ataukah itu juga bisa dibebankan kepada kita yang termasuk ampusakum walikum nara? Mohon tambahan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus sekali. Faedah untuk kita semuanya. Nabi Muhammad SAW dulu di
awal-awal perkara Islam, artinya ketika wahyu masih turun, beliau melarang para sahabatnya untuk menulis hadis. Perhatikan, beliau melarang sahabatnya untuk menulis hadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La taktubu anni ghairal Qur'an, faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh." Janganlah kalian tulis dari aku kecuali Al-Qur'an. Barang siapa di antara kalian menulis dari aku selain Al-Qur'an, artinya yang menyatat sabda beliau, tolong hapus. Tolong dihapus. Tapi ketika Haji Wada, di tahun berapa Haji Wada? 10 Hijri. Ada seorang sahabat minta izin untuk menulis sabda beliau dan beliau izinkan. Nama sahabatnya Abu Syah. Nabi izinkan, aku izinkan Abu Syah untuk menulis khutbah. Akhirnya, kata para ulama, sejak saat itulah sejarah pertama kali penuntutan ilmu. Artinya para sahabat satu sama lain menuntut ilmu. Di antara ilmu yang mereka dapatkan adalah semua sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Dan di antara sabda Nabi Muhammad inilah mereka pahami bahwasanya mereka tahu Nabi ingin kami, Nabi ingin kita menyampaikan agama ini. Contoh misalnya sabda Nabi Muhammad, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Atau sabda yang lain, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami." Semoga Allah mencerahkan hati, wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku, kemudian dia pahami, kemudian dia praktekkan. Dan bisa saja orang yang disampaikan kepadanya sabdaku lebih mengerti dibandingkan yang menyampaikan. Dua hadis ini saja, para sahabat sadar bahwasanya Islam ini, agama ini, wahyu ini harus disampaikan. Karena ketika menyampaikan itu, ingat Bapak, pian mungkin ngerti, pian mungkin paham. Kemudian menyampaikan, alhamdulillah orang juga paham. Tapi bisa jadi ketika pian menyampaikan, pian nggak terlalu paham-paham amat. Tapi yang disampaikan bisa mengerti. Nasihat untuk kita semuanya. Memang ketika ingin menyampaikan wahyu Allah atau sabda Nabi Muhammad, kita adalah orang-orang yang menandatangani firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, pahami betul dan sampaikan. Para sahabat tahu ini harus disampaikan. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal, mereka menuntut ilmu sesama para sahabat. Ketika itu pula para sahabat itu berpencar-pencar di beberapa penjuru bumi. Makanya mereka saling menuntut ilmu sepeninggal Nabi Muhammad karena sudah diperbolehkan untuk menulis hadis. Ketika ilmu mereka raih, ilmu mereka dapatkan perintah-perintah Nabi Muhammad untuk menyambung ini. Makanya sangat tidak mungkin orang kemudian mengingkari sabda Nabi Muhammad tapi meyakini firman Allah. Orang menolak sabda Nabi Muhammad tapi menerima Al-Quran. Kenapa? Yang menyampaikan dua-duanya ke kita siapa? Sama. Sahabat semuanya. Yang menyampaikan ke kita ini semuanya adalah perantaranya sahabat. Baik itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling berbeda pada persyaratan tentang saksi pada satu ayat dan pada satu hadis saja. Tapi yang menyampaikan sama. Jadi tugas kita sama Bapak Ibu yang ulun muliakan, bahwasanya kita mendakwahi diri kita sendiri dan keluarga kita dan menjauhkan mereka dari sisa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan mentok kita cuma nuntut ilmu, kita juga harus menyampaikan. Dan skop paling kecil adalah istri, skop paling kecil adalah anak. Dan jangan pernah putus untuk berdakwah. Ingat, ketika menyampaikan bisa jadi yang disampaikan bisa jauh lebih cepat mengerti daripada kita yang menyampaikan, yang mungkin pahamnya separuh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita misalnya pemahamannya lebih dalam lagi, bagus, maka kita akan lebih mantap untuk memahamkan orang lain, khususnya anak dan juga istri. Apalagi di masa yang seperti sekarang, fitnah begitu banyak, maka tentunya ilmu sangat kita butuhkan. Ilmu sangat kita butuhkan. Dan ini pembeda antara orang yang muslim dan orang yang lain. Ini kita memiliki ilmu. Kita berilmu dulu sebelum mengamalkan semua perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.